Ini adalah layar niskala. Setiap cerita yang kami hadirkan pernah benar-benar terjadi. Sisanya, biar kamu yang menilai. Kisah ini dimulai sekitar 5 tahun lalu, ketika Bayu masih menjadi seorang pemuda biasa yang baru saja kehilangan pekerjaan. Ia sudah berpindah-pindah tempat kerja, kasir minimarket, pelayan kedai kopi, bahkan sempat menjadi tukang parkir di sebuah pusat perbelanjaan. Bayu tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Setiap pagi ia bangun dengan satu pertanyaan yang sama. Hari ini bisa makan apa? Karena kadang jawabannya adalah tidak ada. Sampai suatu hari datang pesan dari temannya yang sudah lama tidak ia temui. Namanya Rian. Dulu mereka pernah kerja bareng di tempat cuci mobil. Rian mengabarkan bahwa ada lowongan di rumah makan tempat dia bekerja sekarang. "Bey, sini kerja bareng gua. Gajinya gede, makannya enak, dan kerjaan gak seberat itu. Tapi lu harus tahan, tempatnya agak beda." "Beda gimana?" "Ya, pokoknya, lu gak boleh banyak tanya. Tapi kalau cuma cari duit, tempat ini cocok banget." Bayu tidak berpikir lama. Besok paginya, ia langsung datang ke rumah makan yang dimaksud. Saat ia tiba, ia langsung kaget. Masih jam 8:30 pagi, tapi di luar restoran itu sudah ada 8 sampai 10 orang berdiri antre. Padahal restoran baru buka jam 10. Logo rumah makannya sederhana, hanya tulisan Remburani dengan font jadul. Tapi suasana dalamnya sibuk luar biasa. Pelayan mondar-mandir, aroma ayam goreng dan sambal bawang menyeruak dari dapur. Rian langsung menyambut Bayu dan mengajaknya masuk ke area belakang, tempat dapur dan ruang staf berada. Di ruang staf, seorang perempuan paruh baya menyambut mereka. Ia mengenakan kemeja putih, rambut dicepol rapi, dan ekspresinya nyaris tak berubah sepanjang wawancara. Namanya Bu Narti, supervisor di rumah makan itu. "Kamu siap kerja mulai besok? Jam 6 pagi kamu sudah harus di sini." "Siap, Bu." "Kamu ditempatkan di dapur, bantu cuci bahan, angkut galon, kadang bantu goreng juga." Bayu hanya mengangguk. Ia tidak peduli pekerjaannya apa. Yang penting halal dan menghasilkan. Hari pertamanya berjalan cukup lancar. Bayu datang sebelum matahari terbit, dan ia langsung sibuk membersihkan ayam, menata bahan, dan mengangkat peralatan dari gudang ke dapur. Semua karyawan terlihat disiplin dan cepat bekerja. Tidak ada yang bercanda berlebihan. Tidak ada yang main HP. Semua fokus, tapi terlalu hening. Di sela-sela aktivitas, Bayu sempat bertanya ke salah satu karyawan yang sedang membersihkan meja. "Mas, rumah makan ini emang selalu serame ini, ya?" "Dari dulu malah tambah rame. Katanya ada yang bilang tempat ini pakai penglaris. Tapi ya, siapa sih yang percaya?" Bayu tersenyum kaku. Dalam hati, ia mulai mencatat satu demi satu kejanggalan kecil. Pertama, seluruh bahan makanan, terutama ayam, tidak boleh dibawa pulang meskipun sudah tidak dipakai. Bahkan sisa potongan tulang yang tidak sempat digoreng, dibakar. Kedua, menjelang pukul 4 sore, semua karyawan dapur dilarang berada di area tengah. Semua harus ke belakang. Kenapa emangnya? "Sudah peraturan. Kamu nurut aja, Mas Bayu." Hari-hari awal Bayu terasa seperti rutinitas yang padat tapi normal. Ia mulai hafal pola kerja di rumah makan tersebut. Pagi menyiapkan bahan, siang melayani antrean panjang, sore mulai beres-beres. Tapi setelah seminggu, kejanggalan mulai muncul satu persatu. Yang pertama, Bayu menyadari bahwa setiap sore, pukul 4, semua karyawan harus keluar dari dapur utama. Mereka pindah ke dapur belakang atau ruang istirahat. Saat Bayu tanya alasan aturan itu, jawaban yang ia terima selalu sama.
Pokoknya itu bagian dari SOP. Sudah dari dulu begitu. Bayu, yang punya naluri ingin tahu tinggi, suatu hari menyelinap kembali ke dapur utama lewat lorong samping. Ia hanya ingin tahu, ada apa sebenarnya di dalam. Dari celah tirai yang menutupi pintu kayu dapur, ia melihat Nyonya Rani, pemilik rumah makan, berdiri sendirian di tengah ruangan. Ia mengenakan kebaya berwarna hijau tua dan duduk bersila di lantai dapur, dikelilingi bunga melati, dupa, dan 2 baskom yang tidak jelas isinya. Bibirnya komat kamit membaca sesuatu, dan sesekali ia melempar segenggam beras ke udara. Tapi yang paling mengerikan adalah kalimat yang terdengar lirih namun jelas ke telinga Bayu. Ambil yang lemah, beri aku rezeki. Ambil yang rapuh, kuatkan usahaku. Bayu membeku. Itu bukan doa, itu perjanjian. Seketika hawa di sekitar Bayu menjadi dingin. Lehernya terasa ditarik ke belakang. Ia langsung berlari kembali ke dapur belakang, pura-pura sibuk mengelap meja. Nafasnya tidak karuan. Beberapa hari kemudian, salah satu karyawan bernama Dani tidak datang kerja. Dani adalah karyawan baru, sama seperti Bayu. Ia masih muda, rajin, dan belum terlalu akrab dengan staf lama. Namun anehnya, tak ada satupun yang membahas soal ketidakhadirannya. Bayu bertanya, "Mbak, Dani kenapa nggak masuk?" Jawaban Mbak Sari, "Oh, dia katanya sakit." Tapi saat Bayu tanya ke teman kosan Dani, jawabannya lain. "Mas Dani udah 2 hari nggak pulang." Bayu mulai curiga. Dan kecurigaan itu berubah menjadi ketakutan saat keesokan harinya ia menemukan sehelai rambut panjang basah menempel di seragam dapurnya. Padahal hari itu semua staf dapur adalah laki-laki. Beberapa hari setelah menghilangnya Dani, suasana rumah makan tetap berjalan seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti, antrian tetap mengular. Tapi di balik keramaian itu, Bayu merasa seperti ada selimut tebal yang menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Sampai suatu hari, Nyonya Rani meminta Bayu untuk mengantarkan sesuatu ke rumahnya. Sebuah kotak besar, dibungkus kain putih, dan ditutup rapat dengan tali. Beratnya lumayan. "Bayu, tolong antar ini ke rumah saya. Bilang ke Mbak Sri, taruh di meja tengah," katanya singkat. Bayu mengangguk. Tapi dalam hati, ia bertanya-tanya, di mana sebenarnya rumah majikan ini? Ternyata rumah itu berada di belakang rumah makan, tersembunyi di balik dinding tinggi dan pepohonan lebat. Aksesnya hanya lewat lorong sempit yang biasanya tertutup pagar besi kecil. Sesampainya di depan, Bayu melihat rumah besar bergaya kuno. Catnya hijau tua. Jendela-jendelanya ditutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada hewan peliharaan, tidak ada kehidupan yang terlihat. Ia mengetuk pintu perlahan. Lama tak ada jawaban. Lalu pintu terbuka sedikit dan muncullah seorang wanita setengah baya, mengenakan daster gelap dan wajah yang tanpa ekspresi. "Mas Bayu ya? Masuk aja, taruh di meja tengah," ucapnya datar. Bayu melangkah masuk. Rumah itu terasa aneh. Hawa di dalamnya dingin. Udara seperti berat. Wangi dupa menyengat, bercampur aroma bunga layu. Di ruang tamu, lampu remang-remang menerangi sebuah lukisan besar bergambar seorang wanita berkebaya hijau duduk di atas ombak laut. Bayu menoleh ke kanan. Di sudut ruangan, ia melihat seseorang berdiri membelakanginya. Rambut panjang, tubuh tegak, diam tak bergerak. Bayu mengira itu Nyonya Rani. "Bu, saya titip barangnya di meja ya," katanya dengan sopan. Tapi penjaga rumah itu langsung menutup pintu dan berkata, "Itu bukan ibu. Sudah, Mas, pulang sekarang." Bayu langsung merinding. Jantungnya berdetak kencang. Langkahnya terasa berat seperti ditarik ke bawah. Saat menutup pagar, ia sempat menoleh ke jendela atas.
dan melihat siluet wanita yang sama berdiri menatapnya dari balik tirai. Malam harinya, Bayu bermimpi aneh. Ia berada di dalam rumah itu lagi, tapi ruangan kosong. Di dinding tergantung cermin besar, dan dari dalam cermin muncul sosok wanita berkebaya hijau dengan wajah kosong, mata hitam pekat, dan senyum yang sangat tidak manusiawi. Sosok itu mendekat lalu berbisik, "Kau sudah masuk ke rumahku, maka kini aku tahu bau jiwamu." Bayu terbangun dengan tubuh gemetar. Di tangannya ada setitik darah, entah dari mana asalnya. Setelah mimpi itu, Bayu mulai berubah. Ia menjadi pendiam, tidak seceria biasanya. Tapi diam-diam, ia mulai mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di tempat ini. Ia mencoba bertanya secara halus ke karyawan lama, tapi jawabannya tetap sama. "Mas Bayu, di sini banyak yang milih diem karena mau lanjut kerja. Kalau Mas tanya-tanya terlalu jauh, bisa kena giliran." Namun satu malam, Bayu mendengar percakapan samar antara dua staf senior yang sedang bersih-bersih dapur. "Kemarin dapatnya masih anak kuliah," katanya. "Magang. Kasian juga sih. Ya, tiap bulan harus ada yang baru. Kalau enggak, nanti warung bisa rugi," katanya Bu Rani. Bayu langsung mundur pelan. Tiap bulan harus ada yang baru. Sejak saat itu, Bayu mulai memperhatikan. Setiap kali ada karyawan baru, entah magang atau coba kerja harian, selalu ada yang tak kembali di minggu pertama. Dan setiap kepergian mereka tak pernah diusut. Bayu juga mulai mencatat kalender. Ternyata, setiap malam Jumat Kliwon, seluruh rumah makan tutup lebih awal. Alasannya, pembersihan dapur. Tapi Bayu tahu, itu bukan sekadar bersih-bersih. Satu malam ia sengaja tinggal di balik gudang belakang, berpura-pura pulang. Dari sela-sela ventilasi, ia mengintip ke arah dapur utama. Dan yang ia lihat, menghantui pikirannya sampai hari ini. Dari celah ventilasi, Bayu melihat dapur utama disulap jadi ruang pemujaan. Kompor dimatikan. Tirai jendela ditutup rapat. Di tengah ruangan ada taplak hitam bertuliskan aksara Jawa kuno. Nyonya Rani duduk bersila di atas tikar pandan. Di hadapannya, sesajen berisi jajan pasar, bunga 7 rupa, rambut, potongan kuku manusia, dan sebotol cairan hitam pekat. Ia membakar kemenyan, lalu menaburkan bunga sambil bersenandung pelan. Tapi bukan senandung biasa, lagunya tak dikenal. Nada dan liriknya menyerupai Mantera. Kemudian ia berkata lirih, "Yang kutumbalkan telah diambil. Yang berikutnya, siapkan jiwanya." Bayu memegangi dada, nafasnya sesak, telinganya berdengung. Tiba-tiba, sosok perempuan berbaju hijau muncul di belakang Nyonya Rani. Ia tidak berjalan, ia melayang, rambut menjuntai, wajahnya kabur, seperti diselimuti kabut tebal. Sosok itu menoleh ke arah ventilasi, tepat ke arah Bayu. "Kau melihatku lagi, Bayu, maka kau tak boleh pulang." Bayu jatuh terduduk, tapi tidak mengeluarkan suara. Tangisnya tercekat di tenggorokan. Ia segera berlari menjauh, pulang ke kosan, dan langsung demam tinggi selama 3 hari. Setelah Bayu pulih, ia memutuskan untuk resign. Tapi keanehan terjadi. Setiap kali ia mengetik surat pengunduran diri, file di komputernya terhapus sendiri. Kertas yang ia tulis hilang entah kemana. Setiap ia bilang pada HRD, "Saya ingin berhenti," jawabannya hanya, "Karyawan tidak bisa keluar sembarangan. Harus ikut prosedur. Kalau tidak, bisa repot nanti." Bayu merasa terjebak dalam lingkaran yang tak terlihat. Lalu kabar duka datang. Salah satu karyawan magang ditemukan meninggal dunia di kamar kos. Posisi tubuhnya membungkuk, wajah menempel ke lantai, dan di telinganya ditemukan daun melati yang masih segar. Tak ada luka,
Tak ada racun, tapi matanya membelalak seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum napas terakhirnya. Bayu tahu itu bukan kebetulan. Itu tumbal. Tak lama setelah itu, satu persatu karyawan lama mengundurkan diri. Mereka tak lagi peduli dengan prosedur. Rumah makan perlahan sepi. Pelanggan mulai membatalkan pesanan karena katanya ada bau aneh, kepala pusing kalau makan di sini. Dan pada malam Jumat Kliwon berikutnya, warga sekitar mendengar jeritan perempuan dari arah dapur. Tapi saat mereka mendekat, rumah makan itu sudah terkunci rapat. Esoknya, tempat itu tidak buka lagi. Beberapa bulan setelah keluar, Bayu pindah kota. Ia bekerja di bengkel kecil dan hidup sederhana. Tapi, setiap malam Jumat, ia masih sering bermimpi tentang wanita berbaju hijau. Kadang ia mendengar suara perempuan menyanyi di bawah tempat tidurnya. Kadang ia melihat rambut panjang menjuntai di sela ventilasi kamar. Namun satu mimpi paling ia ingat. Kau selamat karena kau pergi sebelum namamu ditulis, tapi jejakmu masih tertinggal di situ. Bayu sekarang lebih religius. Ia banyak diam, tidak suka cerita soal masa lalunya. Tapi saat cerita ini dituliskan, ia hanya berkata, "Saya tidak butuh uang sebanyak dulu. Saya hanya ingin tidur nyenyak tanpa suara-suara dari dunia lain." Dan rumah makan itu kini kosong. Ruko tersebut sempat direnovasi, tapi setiap bisnis baru yang buka di sana pasti tutup dalam hitungan bulan. Orang bilang tempat itu masih dihuni, bukan oleh manusia, tapi oleh perjanjian yang belum tuntas. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.